Yang kita ketahui di zaman sekarang, pintu-pintu ya, jalan-jalan menuju dosa sangatlah banyak ya. Sekalipun bersamaan dengan itu, pintu-pintu kebaikan pun juga sangat banyak. Tapi kita tidak bisa mengelak ya, adanya setan yang selalu membisiki manusia untuk memalingkan jalan-jalan manusia kepada kebaikan. Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Orang-orang yang di atas taufik Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia kuat di setiap ya bisikan setan untuk mengajaknya kepada penyimpangan. Akan tapi sekalipun kuatnya seorang hamba, tapi juga yang namanya manusia ya, ada kalanya terbujuk rayu dengan ya bisikan setan sehingga melanggar perintah Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Tetapi juga Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Ya. Kita memiliki Allah yang Maha Pengasih. Kita memiliki Allah yang Maha Lembut. Maka seorang beriman hendaklah senantiasa optimis ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap ya penyimpangan yang dilakukan masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah berikan kepada hambanya, bentuk kelembutannya, ada syariat tobat. Yang ini diberikan kepada setiap hamba yang berbuat maksiat selama dia masih berada di dunia, selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Artinya itulah tobat ya, diberikan kepada setiap hambanya ketika terlanjur berbuat maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa, bersalah ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik hamba yang bersalah, hamba yang berdosa adalah mereka yang bertobat ya. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanadu qawiyin. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin dalam syarah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi khata'un, artinya adalah ai katsirul khata', itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, orang yang dosanya selalu berulang. Makanya Rasul menggunakan redaksi khata'un, ai yaitu katsirul khata', banyak salah. Artinya Allah tetap mengampuni hambanya sekalipun salahnya berulang, sekalipun dosanya berulang ya. Kita pernah membaca kisah di kitab sebelumnya, ada seorang yang membunuh 100 orang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah tidak mengatakan kullu bani Adam yuhti'u, tapi khata'u, jadi untuk orang-orang yang selalu berbuat dosa. Artinya dosanya berulang, tidak hanya sekali, yakni katsirul khata', orang yang banyak berdosa ya. Dan orang ketika berbuat salah, berbuat dosa, ala syai'an, ada dua kondisi. Yang pertama, imma tarku wajib ya, entah itu meninggalkan yang wajib, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Imma, entah itu fi'lu muharram, melakukannya haram-haram, minum minuman khamr, zina ya, bahkan membunuh. Itu orang-orang yang berbuat dosa. Siapapun ya yang ketika dia berdosa meninggalkan yang wajib-wajib ya, semoga kita termasuk
bukan termasuk yang itu, ya senang meninggalkan yang wajib-wajib. Atau siapa saja yang meninggalkan yang haram-haram, tetapi khairul khatta'ina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa bertobat. Ya, karena walakinna khairul khatta'ina at-tawwabuna ay ar-raja'una an khati'atihim, ya, yakni bertobat adalah orang-orang yang kembali, ya, dari berbuat maksiat ilallah, kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, ya ibn Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghufirat laka ala ma kana wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli. Masya Allah. Jadi ini ada seorang hamba sekalipun ya maksiatnya luar biasa orang umum, Allah tidak peduli selagi mau beristighfar. Wahai anak Adam, walaupun dosamu, ya ibn Adam, walaupun dosamu setinggi langit, bila engkau mohon ampunan kepadaku, niscaya aku memberi ampunan kepadamu. Masya Allah. Ada yang pernah ngukur dari bumi ke langit tingginya? Belum ada, ya, belum ada. Tapi seandainya ada orang berbuat dosa setinggi langit, mungkin seluas lautan, sebesar gunung, Allah tidak peduli jamaah sekalian. Ketika minta ampun kepada Allah, ya, maka ghafartu laka, Allah akan mengampunimu. Maka jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, faedah besarnya bagi manusia, ketika saudara kita salah, ya kita gampang mengampuni, memberi maaf. Suami memberi maaf kepada istri, istri memberi maaf kepada suami. Jangan alasannya wis bolak-balik tak bolak-balik tak beri maaf masih diulang. Ya demikian manusia. Jangan berharap pasangan kita terbebas dari dosa atau kesalahan. Pengennya tidak pernah salah, ya namanya juga manusia. Jadi alasannya us bolak-balik tak maafin kok masih juga salah, ya demikian sifat manusia. Pengennya pasangannya tidak mengulangi kesalahan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya hambaku berbuat dosa setinggi langit, datang kepada Allah minta ampun, la ghafartu laka, sungguh akan aku ampuni engkau. Ya lah, kita istri kita minta maaf pada bolak-balik, ya dimaafkan gitu, ya. Karpe tidak mengulangi kesalahan, nggak mungkin, ya, sampai ada akan aku tuntut engkau di akhirat, wani banget. Dimaafkan jemaah sekalian. Maka di dalam riwayat lain, laulam tutnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqam yutnibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Sekiranya, ya, ada orang yang tidak berdosa, ya, la dhahaballahu, Allah akan mengganti kalian dengan kaum, ya, yang berbuat dosa, wa yastaghfiruna Allah, ya, dan Allah akan mengampuni mereka. Jadi Allah SWT dalam sebuah riwayat, sekiranya ada manusia, ya, suatu kaum itu tidak berdosa, Allah akan mengganti manusia dengan suatu kaum yang dia berdosa, kemudian Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sekalipun dosanya banyak, wa in kathura khata'uka fala tai'as, sekalipun dosa kita banyak, ya, jangan berputus asa, ya, wala tai'as, jangan berputus asa, wa tub ilallah yamhul khata', dan tobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada, istighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka ketahuilah bahwasannya, wa'lam anna taubata hiya ruju'u ila Allah azza wa jalla min ma'siyatihi ila ta'atihi, maka bahwasannya
Tobat itu kembali kepada Allah dari maksiatnya kepada taat. Nah, ini dia poin pentingnya jemaah sekalian. Jadi ngeh dengan kesalahannya, kemudian dia beristighfar, kemudian ganti dengan banyak berbuat baik, beramal soleh. Makanya dalam Al-Quran, innal hasanata yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Dan Rasulullah menegaskan, fa'atbi as-sayyi'ata bil hasanat tamhuha, iringilah kesalahan, maksiat, dosa dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskannya. Maka ini jemaah sekalian rahmati Allah, ada di antara syurutu qabulit taubah, ada 5 syarat diterimanya tobat. Yang pertama, ikhlasun niyah lillah, ikhlas karena Allah. Ya, jika memang dosanya sudah kebangetan, dosa besar, dan perlu untuk sholat tobat, ya ada syariatnya. Ya, jika memang sudah kebangetan, ya tidak pantas untuk dilakukan, ya segera bertobat. Ya, lakukan sholat tobat 2 rakaat. Kenapa? Niat ikhlas, niat bertobat karena Allah, asasu kullu amalin saleh, pondasi pokok dari setiap amal soleh. Kita ikhlas nih karena Allah SWT bertobat, bukan karena tujuan yang lain. Ya, maka setiap amalan, salah satunya tobat, tidak didasari niat karena Allah, ikhlas karena Allah, maka tidak diterima tobatnya. Yang kedua, ya, an-nadamu ala ma waqa'a, menyesali apa yang terjadi. Ini juga penting jemaah sekalian. Ketika seorang bersalah dan menyesal, berarti hatinya masih bagus, karena sinyal ya penyesalannya masih berfungsi. Yang bermasalah adalah ketika seorang terjerumus dalam maksiat, anteng-anteng saja, ini bermasalah. Ya, dianggap angin lalu, seperti lalat yang hinggap di hidung kita, enggak masalah. Ini berbahaya. Makanya orang beriman ketika bermaksiat, astagfirullah, innalillahi. Jadi sinyal-sinyal, ya, badannya ketika bermaksiat masih bagus, ya, sensornya masih kuat. Makanya berbahagia, ya, panjenengan semua masih diberi sinyal bagus ketika terlanjur maksiat. Segera bertobat, jangan malah cuman sekali, ya, cuman kecil, ya, jangan sekali-kali icip-icip dosa kok icip-icip, jangan. Atau cuman sedikit. Kan ulama membuat sebuah kaidah, ya, ada kata ulama mengatakan bahwa tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa besar ketika dia senantiasa istighfar. Maka istighfar ini layak untuk kita rutinkan jemaah sekalian. Mungkin ada dosa yang kita tidak sadar. Contohnya berbicara, kan mulut ini, lisan kita ini kadang tidak terkontrol, ya, atau kadang niatnya bercanda. Nah, di depan kita, di sekitar kita ada orang yang sedang hatinya tidak enak, kita keceplosan, ya, niat yang kita bercanda tapi menyakiti orang, itu yang, ya, terkadang kita tidak sadari. Maka kita harus senantiasa istighfar. Rasulullah saja yang sudah dijamin, ya, surganya itu merutinkan istighfar, apalagi kita yang setiap saat bisa tergelincir dalam maksiat, setiap saat terjerumus dalam dosa. Sungguh kita betul-betul, ya, layak untuk merutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini an-nadamu ala ma waqa'a, menyesali apa yang terjadi dari maksiat yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita ngeh dengan maksiat kita, berarti sinyal yang ada di dalam hati kita masih sehat. Ya, maka kita untuk menjadikan hati kita tetap sehat, rutinkan istighfar. Ya. Kemudian syarat berikutnya, jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iqla'u 'ani dzambi fil hal, yakni meninggalkan dosa tersebut dengan segera. Ya, setelah ngoh, berusaha untuk tidak mengulangi. Ya, berusaha untuk tidak kembali, menutup celah-celah yang memungkinkan kita untuk kembali ke situ. Ya. Jadi di antara syarat
terkabulnya tobat kita adalah meninggalkan dosa tersebut dengan segera, ya. Maka kita bersobat. Maka jangan kita rahmati Allah. Adapun ketika yang ada hubungannya dengan manusia, maka minta selesaikan urusannya dengan manusia. Maka ya, misalnya dia mencuri, ketika dia belum mengembalikan apa yang dia ambil, maka tidak terima tobatnya. La fa innahu la yuqbal. Kenapa? Li'annahu lam yaruddal mala ila ahli. Jika seorang bertobat dari mencurinya, dia harus kembalikan apa yang dia curi kepada orang yang telah dia curi. Kalau belum dia mengembalikan apa yang dicuri kepada ahlinya yang memiliki harta tersebut, maka tidak diterima. Ya, karena ada kaitannya dengan manusia. Tidak cukup dia menyesal kemudian meninggal tersebut, tapi ada hak yang harus diselesaikan. Maka apabila tidak ketemu, ya, idza kana insan la ya'lamu ahla, tidak diketahui keberadaannya, lost kontak, media sosial tidak punya, maka kata Syekh Shalih Utsaimin, naqulu yatasaddaqu, maka berinfak atas nama pahalanya untuk yang dia ambil. Ya, jadi kalau kita berurusan dengan manusia, misalnya masalah uang atau yang lainnya yang kita harus menyelesaikannya, ya kita segera selesaikan. Tapi kalau lost kontak, media sosial tidak punya, teman yang dulu bersama tidak ada, sama sekali putus hubungan, tidak ada kabar, ya kita bersedekah atas nama orang yang kita ambil misalnya haknya. Ya, misalnya ada harta yang kita pinjam, kita pakai dan sebagainya. Maka di antara caranya yaitu kita bersedekah untuk orang yang kita zalimi. Atau wa idza kanat ya al-madlamatu khairu malin, kezalimannya bukan masalah harta. Contohnya seorang menghibahi insanuh taba syahsan, misalnya menghibahi seseorang, kita akan bertobat dari menghibah, tapi pada enggak hibah itu tobat. Kayaknya jarang ya orang bertobat dari hibah. Jarang, karena untuk nggak enak nih kalau minta maaf. Gengsi, atau nanti malah timbul masalah. Kan dua kemungkinan, yang kedua nggak berani minta maaf, yang kedua kalau minta maaf tambah masalah. Masalahnya tambah runyam. Ya, ada dua kemungkinan, ya. Maka jika masalahnya berkaitan dengan menghibai, bagaimana mengikhlaskannya? Qala ulama yadhhabu ila hadzal rajul alladzi tabah. Gentleman dia. Tapi jarang kayaknya ya gentleman ngomong, kecuali bulan Syawal ini baru bulan ini, mohon maaf, nyuwun ngapunten saya sudah menghibah, itu kayaknya aman ya. Cuman masalahnya apa umur kita sampai lebaran gitu. Ya. Jadi solusi jika kezalimannya berupa menghibah, kita datang, yadhhabu ila hadzal rajulil ladzi tabah. Ya. Jadi kita datang ke orang yang kita hibahi, kita datang minta maaf, saya sudah menghibahi, saya sudah ngomong di belakang jenengan, berani enggak seperti itu? Tapi paling aman orang sudah maklumi kalau ya Idul Fitri, insya Allah aman ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu umur kita sampai lebaran tidak nanti, itu dia ya. Tapi kita tidak bisa memastikan sampai lebaran, tapi solusinya begitu jamaah sekalian ya. Cuma nih insya Allah nih Idul Fitri aman seperti itu ya, aman ya. Memanfaatkan Idul Fitri, karena semua orang memaklumi Idul Fitri. Mas sampai ada anak muda kosong-kosong ya, masya Allah kosong-kosong. Apa namanya istilahnya itu kosong-kosong gitu, itu dosanya bersih semua kalau Idul Fitri. Cuman kita ya tidak tahu sampai atau tidak Idul Fitri. Jadi gitu jamaah sekalian rahmati Allah. Tetapi apabila yang kita hibah itu majhul, ya kita ingin menghalalkannya, tidak diketahui keberadaannya, maka di sini di antara sebagian ulama jika tidak menemukan kabarnya, ya di mana keberadaannya, dan kita falyatahallalu minhu, ingin menghalalkannya, maka kita dengan apa?
walakunna yastaghfir lahu, ya maka kita memintakan ampun untuknya. Ya Allah, ampunilah si fulan, saya sudah menghibahinya. Ya Allah, berilah ya kemudahan urusannya. Kita intinya memintakan ampun untuk si fulan yang kita hibahi. Sebagaimana dalam Riyadhus Shalihin, kisah seorang pemuda yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga padahal masih di dunia. Luar biasa enaknya di zaman Rasulullah ya. Jadi ada seorang yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa pemuda tersebut masuk surga. Ya mungkin kita seperti wah enak ya, santai, sudah dijamin masuk surga, nggak beribadah ya. Pemuda tersebut tetap ibadah. Nih ada seorang seperti itu, masya Allah ya, mungkin berbangga sekali ya, sudah divalidasi oleh Rasulullah sudah penghuni surga, tapi pemuda itu tetap beribadah, semangat beribadah. Apa rahasianya? Jadi setelah ada seorang sahabat penasaran, nginep 3 hari tidak ada yang istimewa. Ternyata salah satu amalannya sebelum tidur dia memintakan ampun orang-orang yang mendoliminya. Ini malah kebalikan ya, memintakan ampun untuk orang yang kita dolimi ya. Itu cara ya untuk membersihkan dosa ghibah untuk orang yang kita hibahi tidak tahu keberadaannya ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen ya, memiliki niatan yang kuat ala alla yauda, untuk tidak mengulanginya. Tapi bagaimanapun juga setan itu tipu dayanya sangat lembut. Sekalipun seorang itu niatnya kuat untuk tidak mengulangi, tapi juga namanya manusia, dengan cara lain terjerumus juga dalam maksiat. Mungkin dengan handphone dia bisa lewat, dia kurangi paket datanya misalnya, tapi dengan cara lain dia bisa ya, dengan cara lain, karena setan itu tidak pernah menyerah. Dia sudah berusaha untuk menonaktifkan, sudah dikunci pintu-pintu maksiat, mungkin dia matikan semua akun media sosialnya, aman dia, tapi setan punya cara lain untuk menjatuhkan manusia ke dalam maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetap memberikan ampunnya ya. Jadi yang keempat di antara syarat diterimanya taubat adalah dia memiliki komitmen yang kuat, keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya ya. Pokoknya bismillah, sekalipun belakangannya tidak tahu, tapi dia punya niat kuat untuk tidak mengulanginya. Karena di sini dia ayyazima ala alla yauda, punya niatan kuat untuk tidak mengulangi lagi ya. Sekalipun toh kenyataannya ya namanya setan tetap berusaha, wah orang ini kayaknya sudah bisa kuat nih, kita ganggu dengan handphone, coba cara lain ya, mungkin saja ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, setiap orang ketika belum datang ajalnya, maka itulah kesempatan Allah untuk mengampuni hambanya ya. Maka kita kewajiban kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara waktu-waktu yang tidak ditolak istighfarnya seorang hamba ketika nyawa belum menghampiri dirinya, maka ini yang secara umum ya, ketika nyawanya belum sampai tenggorokan.